Bersama kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan yang luar biasa. Mari kita satu dalam doa bersyukur atas kebaikan, kemurahan, kasih setia-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Hidup yang Tuhan percayakan pagi ini adalah anugerah yang luar biasa. Kami bisa berkumpul bersama, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih kalau kami bisa kuat, sehat, semua karena kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Tuhan, pagi hari ini kami datang rindu kepadamu, menyembah-Mu, memuji-Mu. Kami rindu merasakan hadirat-Mu. Kami minta Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, Engkau hadir pagi hari ini menjamah setiap kami, memuaskan setiap kami, sehingga hidup kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Karena untuk itulah kami hidup Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Ampuni apabila ada dosa salah yang kami lakukan Tuhan, biar pagi hari ini nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat segalanya. Kami mau bersyukur, kami mau menyembah-Mu, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus ucap syukur Bapa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Pujiakan nama Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Kasih setia-Nya tidak pernah berubah, bahkan semakin hari semakin bertambah. Mari kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita mau bersyukur atas kemurahan kasih setia-Nya. Kita mau tinggikan Dia. Semuanya di rumah boleh bersukacita, boleh bertepuk tangan, merayakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi kita katakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Mari, katakan dengan iman. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Amin. Dia Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita, bahkan semakin hari semakin bertambah kasih. Amin. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Namun sebelumnya mungkin ada yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, ada yang ingin anak-anak sekolah minggu ingin bernyanyi bagi Tuhan. Adakah? Ada anak-anak sekolah minggu ingin bernyanyi bagi Tuhan? Atau
membacakan kebenaran firman Tuhan? Ada Om, suaranya kecil Om. Oke. Om. Ya, ayo. Abang. Shalom semuanya, hari ini aku akan menghafalkan Yesaya 26 ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Haleluya, amin. Salam semuanya. Pagi ini aku akan membacakan ayat dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 3. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, dan di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu, sebab ku buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Terima kasih. Puji Tuhan. Oke, baik. Ada lagi? Oke. Shalom semua. Saya akan membaca firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai, sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus selalu membuat rancangan yang terbaik bagi anak-anaknya yang taat dan setia. Dan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan. Biarlah setiap anak-anak memperkatakan firman Tuhan setiap hari, sehingga firman itu menjadi rema, menjadi pegangan untuk kalian menghadapi hari-hari. Percaya bahwa masa depan yang indah penuh harapan Tuhan sediakan bagi anak-anak Tuhan. Amin. Pujakan nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, kasih setiamu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa dahsyat, rancangan-Mu selalu yang terbaik bagi kami anak-anak. Kami bersyukur punya Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa
dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Hanya dalam Bapa saja kita mendapatkan ketenangan. Hanya dalam Bapa saja kita memperoleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini dari awal. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Hanya dekat padamu kami tenang. Hanya dekat padamu kami tenang, karena Kau beserta kami, Tuhan. Terima kasih. Benar Bapa, hanya dekat dengan Engkau, mengalir kuasa yang dahsyat datang daripada Engkau. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa, yang selalu ada di dalam lembah kelam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu datang lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu. Tenangkan, teduhkan setiap hati kami dalam kebenaran firman, sehingga firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pegangan untuk kami tetap kuat, berpegang teguh Tuhan dalam menjalani hari-hari kami.
Kami mengundang Kau Allah Roh Kudus hadir pagi hari ini di setiap hati kami. Jamah hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan, sehingga setiap kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus, kami menyembah-Mu, kami siap menyambut firman. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih, David. Selamat pagi, Bapak Ibu yang bergabung pada pagi hari ini. Kita mau baca firman Tuhan seperti judul yang dibagikan adalah 3 kekuatan dalam kesesakan hidup. Jadi, saya mau bertanya nih, mungkin Bapak Ibu yang sedang mendengarkan firman Tuhan pernah mengalami yang namanya kesesakan hidup. Kesesakan hidup itu macam-macam ya. Ada juga mungkin bicara tentang hal-hal yang kita hadapi, pergumulan-pergumulan yang membuat sepertinya kita terdesak, sepertinya kita mengalami jalan buntu, sehingga sepertinya sudah mau putus asa. Mungkin juga kesesakan hidup yang dialami oleh Bapak Ibu, ataupun yang belum pernah mengalami kesesakan hidup. Mungkin hidupnya masih aman-aman aja, atau juga mungkin saat-saat ini sedang mengalami hal-hal yang menyesakkan dalam hidup kita. Dan kita mau belajar dari seorang nabi yang luar biasa, yaitu Yeremia. Kita tahu ya, Yeremia seorang nabi yang dikenal dengan julukan nabi yang menangis. Jadi Yeremia itu punya julukan nabi yang menangis. Yeremia tidak saja dia menuliskan kitab dalam kitabnya Yeremia, tapi juga ratapan itu diperkirakan oleh para ahli Alkitab, itu penulisnya adalah Yeremia sendiri. Karena dalam tulisan-tulisan itu dinyatakan bahwa pengalaman ataupun Yeremia merupakan saksi dari setiap peristiwa yang dituliskan di dalam kitab ratapan. Kita akan buka ratapan 3, kita akan baca bersama-sama. Perhatikan kalimat demi kalimat, kata demi kata. Saya percaya ketika kita membaca kitab ratapan ini, di mana kitab ratapan ini isinya itu digambarkan sebagai bentuk puisi dari Yeremia, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan khususnya di ratapan 3 ini merupakan satu dari 3 kitab, merupakan kunci dari ratapan, dan ratapan 3 ini salah satu dari kunci keseluruhan bacaan di ratapan yang hanya terdiri dari 5 pasal ya. Jadi ratapan 3 kita akan baca ayat 1 sampai 26, dan perhatikan ya kata demi kata. Saya percaya mungkin dari kalimat demi kalimat ada hal-hal yang pernah Bapak Ibu alami, rasakan, terjadi di dalam kehidupan perjalanan kita mengiring Tuhan. Ratapan 3 ayat 1 sampai 26 kita akan baca bersama-sama, judulnya penghiburan dalam penderitaan. Mulai ayat pertama. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang, ia menghadang aku. Laksana singa dalam tempat persembunyian. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. Ia membidikan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah.
Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Ia meremukan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Perhatikan dimulai di ayat 21 sampai 26. Inilah titik balik di mana Yeremia menyadari bahwa hal-hal yang menekan hidupnya itu tidak berlanjut terus-menerus. Karena ada satu titik terang yang dia uraikan mulai dari ayat 21 sampai 26. Kita lanjutkan di ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Jadi ratapan yang diuraikan atau ditulis di dalam kitab ratapan ini oleh seorang nabi yaitu Yeremia. Ini kesesakan yang dialami oleh Yeremia bukanlah kesesakan hidup secara pribadi. Dia menangisi bangsanya karena bangsa Yerusalem pada waktu itu mengalami tekanan berat karena seizin Tuhan mereka mengalami penderitaan yang disebabkan oleh Babel. Kita tahu ya, mereka dijajah, mereka dijadikan budak, dibuatnya menderita. Karena apa? Karena ketidaktaatan bangsa Israel, bangsa suku ataupun bangsa suku atau Yerusalem pada waktu itu. Jadi dia menangisi sukunya, menangisi bangsanya, di mana penderitaannya begitu luar biasa. Kalau kita baca tadi ayat demi ayat sampai lupa akan arti bahagia aja lupa. Karena apa? Saking menderitanya. Terus menerus sepertinya Tuhan tidak mendengar, sepertinya Tuhan tidak lagi bisa menolong, sepertinya tidak lagi ada harapan. Mungkin apa yang kita baca pagi hari ini di dalam ratapan pernah kita alami ataupun telah kita lalui ataupun sedang kita alami. Namun kabar baiknya pagi hari ini bahwa Yeremia ataupun ratapan ini kembali mengingatkan kita semua bahwa penderitaan atau persoalan itu ada limitnya Bapak Ibu. Ada waktunya bahwa dia sendirinya nanti akan berhenti, akan selesai. Tapi kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan itu tanpa batas. Bukan berarti ketika bangsa atau suku Yerusalem ataupun orang-orang warga Yerusalem ini Tuhan sepertinya kejam ketika mereka mengalami tekanan oleh bangsa Babel, penderitaan diizinkan terjadi. Bukan berarti Tuhan kejam, Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak mendengarkan, bukan. Tuhan selalu menyediakan kebaikannya. Tuhan selalu menyediakan kemurahannya. Tuhan selalu menyediakan anugerahnya. Hanya pada waktu itu kekerasan hati mereka, kedegilan, pemberontakan, ketidaktaatan mereka lah yang menutup mata mereka, yang menutup hati mereka untuk mereka mengalami kemurahan Tuhan. Jadi hal-hal buruk itu lebih dominan di dalam kehidupan mereka sehingga mereka nggak merasakan kasih setia Tuhan, nggak merasakan kebaikan Tuhan. Jadi yang mau saya bagikan pagi hari ini seperti judul bahwa 3 kekuatan dalam kesesakan hidup. Jadi di dalam kesesakan hidup kita itu buat anak-anak Tuhan, itu Tuhan udah sediakan ada kekuatan seperti yang kita baca di dalam ratapan 3 tadi. Dalam poin yang pertama, apa kekuatan pertama yang Tuhan berikan buat bangsa Yerusalem
buat kita pagi hari ini, baik yang telah melewati masa kesesakan ataupun sedang mengalami ataupun pernah mengalami. Yang pertama mari kita buka dalam Keluaran 20 ayat 6. Keluaran 20 saya akan bacakan, boleh dicatat aja biar cepat. Keluaran 20 ayat 6 berbunyi demikian. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Seperti saya katakan tadi, orang yang kalau dalam kesesakan hidup, orang yang dalam tekanan, orang yang dalam persoalan yang sepertinya berat banget, mereka tuh lebih tertarik melihat persoalannya daripada kasih setia Tuhan. Di Keluaran 26 mengatakan bahwa kasih setia itu hanya bisa terlihat, bahkan kita mengalami bagaimana Tuhan menunjukkan kasih setianya buat orang-orang yang tetap megang firman Tuhan. Coba kalau kita nggak pegang firman Tuhan, kita nggak ingat firman Tuhan, yang kita ingat apa? Persoalan kita doang. Yang kita ingat bahwa kita akan mengalami kesukaran, kita akan mengalami jalan buntu. Tapi kalau kita tetap berpegang kepada perintahnya, berpegang kepada firman-Nya, firman itu yang akan merimain kita kembali, menyadarkan kita kembali, hey, kita nggak sendirian. Kita ada dalam anugerah Tuhan. Kita sedang bersama Tuhan. Persoalan itu hanya lalu saja, hanya lewat saja. Cuman mata kita tertarik dengan persoalan itu sehingga kita nggak menyadari bahwa kita ada dalam lingkup kasih karunia Tuhan. Itu kuasa yang Tuhan berikan. Jadi buat orang yang mengasihi Tuhan, tentu dia akan fokus sama bukan sama persoalan, tapi karena memang Tuhan mengasihi dia. Jadi saat persoalan, pergumulan, penderitaan, ketika pintu-pintu masalah kita atau pintu-pintu berkat kita tertutup, pintu-pintu pertolongan kita tertutup, sepertinya nggak ada jalan keluar, itu bukan masalah tertutupnya, masalahnya kita ngeliat pintu yang ketutup, padahal di sisi lain ada pintu yang lebih besar yang sedang Tuhan buka, karena mata kita nggak pernah melihat bahwa Tuhan memberikan kuasanya, yaitu kasih setianya. Kasih setianya dikatakan apa? Tidak ada batasnya. Mari kita baca dalam Bilangan 14 ayat 18. Bilangan 14 ayat 18 berbunyi demikian. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Jadi di sini bahwa kasih setia Tuhan itu selain dia tunjukkan bagi orang yang berpegang, bagi orang yang nyadar bahwa ada perintah Tuhan, ada firman yang pernah Tuhan ucapkan, ada janji yang Tuhan ucapkan, bahwa Tuhan akan melimpahkan kasih setianya, bahkan berlimpah-limpah. Kata berlimpah-limpah itu udah over limit lah, istilahnya banyak banget. Jadi kita ini adalah orang-orang yang tidak kekurangan kasih setia Tuhan. Jadi sekalipun persoalan, pergumulan, kesusahan, tantangan, pintu-pintu yang tertutup, itu sadari bahwa ada kasih setia Tuhan yang sedang melimpahi kehidupan kita. Berlimpah-limpah, itu kuasa yang dia berikan di tengah-tengah kesesakan hidup yang sedang kita alami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Kemudian dikatakan lagi bahwa kasih setianya tuh akan ditunjukkan secara ajaib kalau mata kita, kalau hati kita menyadarinya. Kita akan melihat perkara-perkara ajaib karena bentuk kasih setia Tuhan tuh macam-macam. Kadang mata kita ataupun pikiran kita atau hati kita punya polanya begini. Oh, kasih setia Tuhan tuh bentuknya seperti segitiga. Padahal Tuhan bisa berikan bentuk kasih setianya segi empat, bulat, ataupun bentuk-bentuk lain. Bisa, Tuhan bisa berikan berbagai bentuk kasih setianya. Saya akan bacakan di Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib. Kalau kata ajaib itu yang cuma bisa ngerjain Tuhan, bukan manusia. Jadi Tuhan akan menunjukkan kepadamu, kepada kita, kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kasih setianya tuh dengan ajaib pada waktu kesesakan. Jadi
kasih setia Tuhan itu akan semakin berlimpah, akan semakin ajaib di tengah-tengah kesesakanmu. Karena Tuhan menginginkan bahwa matamu kembali tertuju kepada Tuhan. Ayat selanjutnya, aku menyangka dalam kebingunganku aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Itu bentuk kasih setia Tuhan. Ketika kita berseru dalam kesesakan kita, Tuhan tuh denger. Masalah jawabannya itu waktunya Dia. Masalah pertolongannya itu waktunya Dia. Tapi Tuhan denger. Seruanmu, jeritanmu, ratapanmu itu didengar. Bahkan pemazmur juga menulis bahwa Dia menampung setiap tetes air mata kita dalam kirbatnya. Dia menghitung setiap butir air matamu, apalagi seruanmu. Dihitung Bapak Ibu, itu bentuk kasih setia Tuhan. Bahwa kuasa yang pertama dalam kesesakan, Tuhan menyediakan kasih setianya yang berlimpah-limpah. Bahkan ditunjukkannya kasih setianya secara ajaib. Tidak bisa diukur oleh ukuran manusia. Tapi ukurannya adalah ukuran ilahi. Jadi jangan lagi merasa sendiri ketika kita mengalami kesesakan hidup. Jangan lagi merasa ditinggalkan Tuhan ketika kita mengalami kesesakan hidup. Kemudian kuasa yang Tuhan berikan di dalam kesesakan hidup. Yang kedua, kita baca tadi untuk poin yang pertamanya itu ada di dalam Ratapan 3 di ayat 22. Tuhan kan bilang gini yang tadi kita sudah baca di ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, berarti unlimited. Gak pernah habis kasihnya buat kita. Kemudian kuasa yang kedua yang Tuhan berikan di tengah-tengah kesesakan hidup kita. Di ayat yang ke-24 berbunyi demikian, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Untuk poin yang kedua, bahwa kuasa yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan apa? Warisan Bapak Ibu. Warisan ilahi kepada kita. Pusaka yang bernilai ilahi. Kalau dalam terjemahan lain itu disebutkan warisan ataupun pusaka. Kalau kita mengingat kata warisan atau pusaka itu sesuatu yang ajaib, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang mahal. Ya, jadi yang kedua, kuasa yang kedua, ketika Tuhan Ratapan ini menuliskan bahwa Tuhan adalah bagianku. Yeremia mengingatkan bahwa halo bangsa suku Yerusalem, Tuhan itu adalah bagianmu. Kalau Tuhan bagianmu, Tuhan bagian hidup kita. Apa yang Tuhan punya itu juga menjadi kita. Apa yang Tuhan bisa lakukan itu juga kita bisa lakukan. Karena kita mempunyai bagian kita adalah Tuhan. Warisan kita adalah Tuhan. Pusaka kita yang bernilai adalah Tuhan. Kalau Tuhan bilang kuasa sudah diberikan kepadamu, maka kita akan mampu melakukannya. Karena kuasa yang kita terima adalah kuasa yang daripada Tuhan. Jadi poin yang kedua, dikatakan bahwa kuasa yang diberikan adalah kita diberikan pusakanya. Kita diberikan warisannya. Apa sih warisannya? Yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 menuliskan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah ini warisan yang diberikan, bayangin, anaknya yang cuma satu-satunya, anaknya yang dikasihinya, anaknya yang tunggal, anaknya yang luar biasa itu diberikan buat kita. Siapa kita? Kita ini cuma seonggok debu yang nanti kalau dipanggil Tuhan pulang ke sorga, itu tinggal apa? Kembali kepada tanah, tinggal tulang belulang aja. Tapi Tuhan begitu menghargai kita, Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga apa? Dia memberikan anaknya, mendampingi kehidupanmu, berjalan bersamamu, memegang tanganmu, menguatkan kakimu untuk tetap teguh berdiri, dan meneguhkan iman percayamu. Kalau kita percaya kepada warisan, percaya kepada anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya tetap hidup.
Tidak saja hidup tubuh jasmani kita, tapi iman percaya kita tetap hidup. Tidak menjadi iman yang mati, tidak menjadi iman yang bantet, tidak menjadi iman yang lemah, tetap kuat. Di tengah-tengah persoalan badai apapun dah sebutin aja dah. Sekarang saat ini apa sih yang menjadi tantangan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian? Apa sih yang menjadi badai-badai yang sedang menerpa kehidupan? Itu akan tetap hidup. Bapak Ibu tidak akan menjadi pribadi yang kalahan karena apa? Sudah diberikannya kepadamu pusaka, diberikannya kepadamu warisan di tengah-tengah kesesakan hidupmu. 1 Yohanes 4 ayat 9. Saya akan bacakan 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal di dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kalau kita ingat firman Tuhan, di luar aku, Alkitab katakan kamu nggak bisa berbuat apa-apa. 1 Yohanes 4 ayat 19 meneguhkan kembali kepada kita bahwa supaya engkau hidup di dalamnya, tinggal di dalam Dia, sehingga kita mampu melakukan, karena kita menyatu dengan Kristus, kita menerima pusakanya, kita menerima warisannya. Yeremia atau Ratapan menuliskan kembali di ayat 24 tadi, Ratapan 3, bahwa Tuhan adalah bagianku. Kalau kita punya bagiannya Tuhan, Bapak Ibu, yang lain itu nggak ada artinya. Apa yang bernilai bagi dunia itu nggak ada artinya. Karena Tuhan sudah menjadi bagian hidup kita. Ketika kita berpegang kepada bagian hidup yang ilahi, maka apa saja yang menjadi kebutuhan kita, keinginan kita, hal-hal yang kita rindukan, hal-hal yang kita harapkan, itu akan terwujud karena Tuhan menjadi bagian. Bagian itu udah, kalau namanya bagian udah menjadi haknya kita, menjadi kepunyaannya kita. Tuhan menjadi kepunyaan kita, menjadi bagian kita. Itu kuasa yang kedua. Selain kasih setianya yang tanpa batas, Dia berikan Yesus Kristus menjadi warisan, menjadi bagian, menjadi pusaka dalam hidupmu. Apalagi yang mesti kita takuti? Sayangnya pada waktu itu suku atau bangsa Yerusalem ini mereka tetap berkeras hati, sehingga akhirnya Yeremia meratap, menangisi kedegilan hati mereka, menangisi ketegar tengkukan bangsa ini. Mereka tidak peduli kepada Tuhan, mereka memberontak kepada Tuhan, berpaling dari jalannya Tuhan. Padahal Tuhan telah menyediakan kasih setianya. Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, memberikan Allah Bapa di surga, untuk kita bisa berkomunikasi, untuk kita bisa mencurahkan isi hati kita. Kemudian poin yang ketiga, itu ada di dalam ayat yang ke-25. Kuasa di tengah-tengah kesesakan. Yang ketiga adalah Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi sampai 26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi poin yang ketiga, kuasa selain kasih karunia yang tanpa batas, selain Allah atau Bapa di surga memberikan warisannya, pusakanya itu Yesus Kristus. Yang ketiga adalah dikatakan, diingatkan kembali bahwa Tuhan sangat baik. Tadi kita naikkan pujian bagaimana Tuhan tidak meninggalkan kita, Dia tidak membiarkan kita sendiri. Itu bukti kebaikan Tuhan. Tuhan baik bagi orang yang berharap dan menantikan Dia. Tuhan bukan kejam, Tuhan tidak sadis, Tuhan tidak tuli, tapi Tuhan sedang mendidik, mengajar kita. Didikan Tuhan itu tidak selalu membelai, didikan Tuhan itu tidak selalu mengelus atau menggendong kita, tapi didikan Tuhan kadang-kadang memukul kita, memukul hati kita, memukul kehidupan kita. Untuk apa? Kita kembali kepada Dia, menjadi pribadi sesuai rencana dan panggilannya. Mazmur 84 ayat 11 untuk poin yang ketiga, bahwa Tuhan itu adalah baik. Itu kuasa yang diberikan untuk kita menyadari bahwa pusaka yang Tuhan Bapa berikan, yaitu Yesus, itu sangat-sangat baik dalam hidup kita. Mazmur 84 ayat 11 atau 12 dikatakan demikian. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Bayangin, Tuhan gak pernah nahan kebaikannya. Dia selalu baik. Cuman kita sering banget berfokus kepada yang tidak baik. Padahal sangat baik.
Tuhan baik dikatakan janji apa? Dia nggak pernah menahan loh kebaikannya dari orang yang hidupnya nggak bercela. Lurus-lurus aja lah hidup supaya kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Dan itu akan berlimpah di dalam kehidupanmu. Di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah proses penderitaan, kekurangan, persoalan, pergumulan, Tuhan itu tetap baik. Kemudian 1 Korintus 10 ayat 13 kita ingat bahwa pencobaan yang kamu alami biasa. Dan Tuhan janji apa? Dia berikan apa? Jalan keluar. Jadi nggak ditinggalkan sendiri. Ada jalan keluar. Ada solusinya. Ada pertolongannya. Untuk kita bisa terus terhubung sama Tuhan. Jadi 3 kekuatan ini. Ingat baik-baik. Di tengah-tengah pergumulan hidupmu. Di tengah-tengah persoalanmu. Di tengah-tengah tantangan yang berat dalam hidupmu. Percayalah bahwa kasih setia Tuhan itu tidak ada batasnya. Yang membatasi adalah diri kita sendiri. Yang membuat sepertinya kasih setia Tuhan itu berhenti. Makanya tadi kan Ratapan menulis, sepertinya aku udah nggak ngerti lagi arti bahagia. Karena apa ya? Karena pemberontakannya itu. Karena kedegilannya itu. Tapi kalau kita terus membuka hati kita, menyadari setiap hal yang terjadi itu rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik, mengalami hal-hal yang lebih baik dalam perjalanan hidup kita. Itu yang kita akan rasakan bahwa kasihnya akan terus mengalir. Karena apa? Telah disediakannya, telah diwariskannya. Yesus menjadi penolong dalam hidup kita. Yesus menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, menjadi Allah yang senantiasa mengingatkan kita. Dan kita disadarkan bahwa kebaikan demi kebaikannya itu tetap ada dalam kehidupan di tengah-tengah kesesakan hidup ini. Pagi hari ini, apapun yang sedang terjadi, apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang menjadi pergumulan yang sepertinya kok belum dijawab, pergumulan kok belum selesai, ingat baik bahwa kasih setianya itu berlimpah tanpa batas. Kita punya bagian, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bahkan kita materaikan dalam hati kita bahwa Allah selalu baik dalam hidup kita dan teramat baik. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Kiranya kita yang mendengarkan pagi hari ini untuk memasuki bulan September. Minggu ini adalah minggu terakhir bulan Agustus. Dan kita percaya di bulan September kasih setia Tuhan akan semakin berlimpah, jauh lebih berlimpah dari bulan-bulan yang kita lalui, jauh lebih banyak dari bulan-bulan yang kita lewati. Kita imani itu, percaya, pegang. Makanya kan tadi dibilang, buat orang yang percaya berpegang kepada perintahnya, maka Tuhan akan tunjukkan kasih setianya secara ajaib. Tapi kalau kita abaikan itu, kita nggak akan bisa melihat keajaiban kasih setianya. Karena kita nggak fokus sama perintahnya, kita nggak berpegang, nggak mengingat janji Tuhan. Oleh karena itu saya berdoa, biarlah di bulan September ke depan, kita akan melihat bahwa Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, akan mengalami limpahan kasih setia Tuhan. Akan mengalami kebaikan yang tidak bisa kita lukiskan kebaikannya. Karena begitu baik, kalau kita memuji manusia atau teman atau orang yang telah menolong kita dengan begitu baik, kita bisa nggak ngelupain kebaikan mereka, apalagi Tuhan. Benar nggak? Pada waktu mungkin kita pernah ngalamin kesusahan, terus ada orang tiba-tiba nolong kita, terus kita sepertinya mendapatkan jalan keluar, ditolong, kita nggak akan bisa melupakan kebaikan orang itu. Apalagi Tuhan. Kenapa kita bisa melupakan kebaikan Tuhan, kebaikan orang kita bisa ingat, tapi kebaikan Tuhan yang dalam setiap nafas hidup kita ditolong, kita dikuatkan. Kenapa kita bisa lupa? Sehingga kita akhirnya berpaling daripada Tuhan, sehingga akhirnya kita tidak lagi setia sama Tuhan. Seperti apa yang terjadi oleh Yerusalem pada waktu itu. Sampai akhirnya Yeremia meratap, menangis siapa? Menangis si bangsanya. Dia sedih banget, kenapa bangsanya ini kok nggak menyadari bahwa Tuhan itu sangat baik, bahwa Tuhan itu menyediakan kasih setianya, bahwa Tuhan itu memberikan anaknya yang tunggal yang luar biasa, Yesus sebagai penyelamat, penolong dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, saya akan akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum diakhiri, mau ingatkan bahwa minggu depan, bulan September, tanggal 4 itu ibadah secara onsite akan dilayani oleh Pastor George
Ada perjamuan kudus, ada doa juga buat anak-anak, ibadah seperti biasa jam 8 pagi. Kita akan ketemu di onsite di ibadah tatap muka. Dan sebelum mengakhiri ibadah ini juga ada yang mau didoakan Bapak Ibu, mungkin yang anak-anak, yang sekolah ataupun ulangan, ataupun mungkin ada keluarga yang sakit, ataupun hal-hal yang perlu kita doakan bersama. Oma, Ya. Opung sama Jos ada di Medan. Oke, ya, kita doakan. Nah, kita doakan bersama-sama ya. Opung sama Jos ada di Medan. Oma. Ya, didoakan nanti. Pulangnya hari Senin. Hari Senin baru kembali ya. Selasa, maaf. Oh ya, baik. Kita doakan Ibu Tambunan yang sedang ada urusan keluarga, berada di Medan dari Selasa lalu. Bersama Jos kita akan doakan supaya kepulangan mereka biar Tuhan menyertai, melindungi, dan tiba berkumpul dengan keluarga dengan selamat. Ada lagi yang mau didoakan? Anak-anak tetap biasa sekolah ya. Baik, kita akan berdoa Bapak Ibu. Kita akan satukan hati. Doa bersama-sama. Kita tundukkan kepala. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Engkau mengingatkan kembali bahwa kami tidak boleh takut, kami tidak boleh merasa sendiri di dalam bentuk kesesakan, persoalan, pergumulan yang mungkin ada yang sedang kami alami ataupun yang pernah kami lewati ataupun yang pergumulan-pergumulan seberat apapun Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami, mengingatkan bahwa Engkau menyediakan kasih setiamu tanpa batas. Tidak ada batas yang Kau limpahkan, bahkan berlimpah-limpah. Dan tidak pernah berhenti, bahkan Engkau katakan bahwa setiap pagi Engkau sediakan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberikan warisan yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus, anakmu yang tunggal, anak yang Kau kasihi, untuk ada bersama kami, untuk menebus setiap kelemahan dosa dan kegagalan hidup kami. Dan Engkau mengingatkan kami kembali bahwa Engkau adalah Allah yang baik, teramat baik dan sangat baik dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk 3 hal ini yang luar biasa, yang menyadarkan kami Tuhan, untuk kami tetap berjalan bersama Tuhan. Kesesakan seberat apapun, persoalan sebesar apapun Tuhan, itu hanya berlalu sementara. Karena apa yang dialami Tuhan akan berikan jalan keluar bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami berdoa untuk Ibu Tambunan bersama Jos yang sedang berada di kota Medan karena satu urusan keluarga. Tuhan kami berdoa, Bapa di surga, biarlah kalau rencana mereka akan kembali di hari Selasa nanti Tuhan. Kami minta perlindungan-Mu menyertai mereka melalui kendaraan darat dan udara Tuhan. Perlindungan Allah sempurna, tibakan mereka di Bekasi dengan selamat, kembali berkumpul dengan keluarga yang ada, dan boleh akan kami dengar banyak kesaksian-kesaksian di mana Ibu Tambunan boleh menceritakan bagaimana Tuhan luar biasa di dalam kehidupan mereka, dan Tuhan dimuliakan melalui perjalanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kami semua yang saat ini bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa, Engkau berkati Oma Nafi Tuhan dalam masa tuanya, tetap berikan tubuh yang sehat, kekuatan dan anugerah Allah, sehingga Oma tetap dilimpahi dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam hati dan hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Ando yang bisa bergabung bersama kami hari ini Tuhan. Kau berkati dalam kesibukannya ataupun dalam tugas-tugas tanggung jawab, baik pelayanannya, baik pekerjaan kantornya, baik dalam mendidik kedua putranya Tuhan. Kami minta hikmat Allah turun atasnya, sehingga terus Ando boleh menjadi kepala keluarga, menjadi Bapak yang bertanggung jawab, Bapak yang terus memelihara pertumbuhan perkembangan anak-anaknya menjadi luar biasa. Dalam pekerjaan pelayanannya juga Engkau berkati, nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan dan setiap tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Sitorus Tuhan, untuk kedua anak mereka, untuk Pak Tambunan juga yang mungkin sekarang sedang beribadah. Tuhan Kau berkati keluarga ini Tuhan Yesus, dalam ketekunan, ketaatan, kesetiaan Tuhan Kau berkati, kesehatannya juga senantiasa, biar takut akan Tuhan, mencintai Allah lebih lagi semakin luar biasa. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk keluarga Mega dan David Tuhan,
Berkat Allah turun atas mereka, kasih Allah melimpah dalam hidup mereka, kasih setiamu yang tak ada batasnya itu melimpah dalam kehidupan mereka. Anak-anak yang dalam sekolah, Mabel Damian, Tuhan Engkau berkati sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka, dan Tuhan dimuliakan dalam kehidupan keluarga ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk Henry, Hana, dan El, Tuhan Kau berkati dalam setiap persoalan pergumulan, biar mereka boleh melihat 3 kuasa yang Tuhan telah berikan, bahwa ada kasih setia yang melimpah, ada warisan yang Tuhan berikan, bahkan kebaikan Tuhan nyata secara ajaib dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk teman-teman kami yang tidak bisa bergabung Tuhan, mungkin mereka sedang dalam kondisi kesehatan yang terganggu, ataupun dalam kesibukan-kesibukan apapun Tuhan, kami berdoa memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, inilah syukur kami pagi hari ini. Kami berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih kalau bulan Agustus ini hari-harinya, minggu-minggunya telah kami lalui. Terima kasih Tuhan sejak tanggal 1 Agustus sampai di penghujung minggu ini. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah pergi dalam hidup kami Tuhan. Kemurahan-Mu melimpah dalam hari-hari kami Bapa. Kami mengucap syukur untuk ibadah akhir bulan Agustus ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala pertolongan-Mu yang ajaib. Kami mengucap syukur untuk cara kerja-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami secara pribadi maupun keluarga. Bapa, kami juga berdoa biar di bulan depan Tuhan, yaitu bulan September, kami mohon anugerah Allah turun atas kami. Kami berjalan di dalam kekuatan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami berjalan di dalam kekuatan kuasa nama-Mu Tuhan. Karena kami melihat kebaikan demi kebaikan di dalam Engkau. Bapa, Engkau lihat tangan kami yang terangkat. Kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan berlimpah-limpah. Kiranya kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Bapa di surga, dengan iman kami Tuhan, kami terima segala janji-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami, dan digenapilah janji-Mu dalam perjalanan kami. Terpujilah Bapa, inilah syukur kami pagi hari ini, di dalam nama Yesus yang percaya dan menerima berkat Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Berkati. Selamat hari